Hendra adalah salah satu pemilik toko kelontong yang cukup besar di daerahnya. Toko tersebut tidak hanya menjual kebutuhan pokok sehari-hari seperti gula, pasir, dan beras, tapi juga berbagai jenis jajanan ringan yang didatangkan dari pemasok tetap. Salah satu pemasok yang paling diandalkan oleh Pak Hendra adalah seorang juragan jajanan ringan yang sebut saja bernama Pak Faisal. Pria ini dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki jaringan distribusi luas di berbagai wilayah, dengan jajanan khas seperti keripik, singkong, dan aneka cemilan lainnya yang sangat digemari masyarakat. Pak Faisal tidak bekerja sendirian. Ia memiliki seorang sopir pribadi yang bertugas mengantarkan paketan jajanan ke toko-toko berbagai kampung. Sopir ini menjadi perantara antara Pak Faisal dan para pelanggannya, termasuk Pak Hendra. Hubungan antara Pak Hendra dan Pak Faisal pun tidak sekedar sebatas hubungan bisnis saja. Mereka telah menjalin kedekatan yang cukup erat, di mana kepercayaan menjadi fondasi utama dalam bekerja sama mereka. Pak Hendra kerap mengungkapkan keinginannya untuk membayar barang yang telah diterimanya secara langsung, agar tidak terjadi tunggakan. Tetapi Pak Faisal selalu bersikeras bahwa ia tidak keberatan menunggu. Kadangkala pembayaran baru dilakukan setelah pengiriman 2 atau 3 hari mendatang. Kesibukan Pak Hendra dalam mengelola tokonya yang selalu ramai membuatnya merasa terbantu dengan sistem yang diterapkan oleh Pak Faisal yang tidak menuntut pembayaran segera. Toko kelontong milik Pak Hendra dikenal sebagai salah satu tempat yang paling laris di kampungnya. Dari berbagai barang yang dijual, jajanan ringan dari Pak Faisal menjadi produk yang paling diminati. Keripik singkong dan aneka cemilan lainnya terlalu terjual habis dalam waktu yang singkat, sehingga Pak Hendra kerap memesan jumlah lebih besar di setiap pengiriman. Keuntungan dari penjualan jajanan ini pun cukup signifikan, dengan nilai transaksi yang bisa mencapai 700.000 hingga 1,5 juta rupiah, tergantung pada permintaan pasar saat itu. Suatu hari, di tengah rutinitas bisnis mereka, terjadi sebuah kejadian yang cukup mengesankan bagi Pak Hendra. Di momen hari raya, ketika kebanyakan orang sibuk dengan tradisi silaturahmi dan berbagi kebahagiaan, Pak Faisal datang langsung ke rumah Pak Hendra. Kunjungan ini bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan diiringi dengan sebuah kejutan. Pak Faisal membawa sebuah amplop besar yang tampak tebal dan memberikannya kepada anak-anak Pak Hendra. Amplop itu berisi sejumlah uang yang ternyata jumlahnya mencapai 1 juta rupiah. Pak Hendra dan istrinya terkejut. Namun Pak Faisal dengan santai menjelaskan bahwa uang tersebut adalah bentuk terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Ia menganggap Pak Hendra sebagai pelanggan utama yang turut membantu kesuksesannya selama bertahun-tahun. Pak Hendra merasa tersanjung dengan sikap dermawan Pak Faisal, tetapi juga tak luput dari perasaan yang tidak enak karena menerima hadiah sebesar itu. Namun Pak Faisal meyakinkan bahwa uang tersebut bukanlah hal yang besar baginya, mengingat bisnisnya yang telah berkembang pesat hingga menghasilkan omset yang mencapai ratusan juta setiap bulannya. Bagi Pak Faisal, berbagi rezeki dengan orang-orang yang telah mendukung usahanya adalah hal yang penting dan sudah menjadi prinsip hidupnya di balik kesuksesannya. Kehidupan pribadi Pak Faisal ternyata menyimpan kisah yang duka, meskipun ia memiliki harta yang melimpah berupa tanah, toko, dan kendaraan yang mewah. Kehidupannya tidak selalu bahagia. Ia telah kehilangan 3 dari 4 anaknya dalam usia yang masih sangat muda. Musibah demi musibah menimpa keluarganya dalam rentang waktu beberapa tahun, meninggalkan luka mendalam yang sulit untuk disembuhkan. Kini, hanya anak pertamanya yang masih hidup. Pak Faisal kerap mengenang anak-anaknya yang telah tiada. Dan dalam beberapa kesempatan, ia menceritakan kepada Pak Hendra. Sebelum mengenal Pak Faisal secara pribadi, Pak Hendra sebenarnya sudah mendengar berbagai kabar mengenai kesuksesan besar yang diraih oleh juragan keripik tersebut. Rumor
Beredar di masyarakat menyebutkan bahwa keberhasilan Pak Faisal mungkin tidak lepas dari satu persatu meninggalkan anak-anaknya, meskipun hal ini tidak pernah bisa dibuktikan secara pasti. Namun saat hubungan mereka semakin dekat dan berjalan dengan baik, Pak Hendra mulai menepis segala prasangka yang pernah ia dengar. Kedekatan yang terjalin antara mereka semakin erat seiring waktu, terutama dengan adanya kebiasaan tahunan untuk saling bersilaturahmi antara dua keluarga. Bahkan, keluarga Pak Hendra sendiri beberapa kali mengunjungi rumah Pak Faisal dalam suasana yang penuh keakraban. Pak Hendra kemudian mengetahui bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, 3 dari 4 anak Pak Faisal telah meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda. Kejadian tragis ini tentu menjadi luka mendalam bagi keluarga Pak Faisal. Kini satu-satunya anak yang masih hidup yang diketuai oleh Pak Chandra bernama Angga sudah berusia sekitar 23 tahun. Kisah ini memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi Pak Hendra tentang kehidupan pribadi Pak Faisal. Meskipun rumor mengenai pesugihan tetap menjadi misteri yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kejadian berlanjut ketika pada suatu hari Pak Faisal datang bersilaturahmi ke rumah Pak Hendra dengan membawa sebuah amplop besar yang cukup tebal. Amplop tersebut diberikan kepada anak Pak Hendra yang saat menerimanya begitu antusias dan langsung berbicara dengan ibunya tentang berbagai keinginan yang ingin ia wujudkan. Dalam usianya yang masih duduk di kelas 3 SD, anak Pak Hendra memiliki impian untuk memiliki sepeda baru serta beberapa mainan. Melihat kebahagiaan anaknya yang begitu besar, Pak Hendra sempat terharu, tetapi juga merasa sedikit keberatan menerima pemberian sebesar itu. Pak Hendra kemudian mencoba berbicara dengan Pak Faisal, menyampaikan bahwa hadiah yang diberikan sudah terlalu berlebihan. Namun Pak Faisal justru menawarkan sesuatu yang lebih. Ia ingin langsung membelikan sepeda yang diinginkan oleh anak Pak Hendra di hari itu juga. Meski saat itu adalah hari raya dan hampir semua toko tutup, Pak Faisal tetap bersikeras ingin mewujudkan impian sang anak. Pak Hendra yang saat itu merasa sudah cukup mampu dengan halus menolak tawaran tersebut. Berusaha menghindari, namun keesokan harinya sekitar 9 pagi, sebuah kiriman tak terduga datang ke rumah Pak Hendra. Sebuah sepeda baru yang diinginkan anaknya telah dikirim oleh Pak Faisal sebagai kejutan. Kegembiraan di rumah Pak Hendra begitu terasa ketika anaknya melihat sepeda impiannya telah berada di depan mata. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, ternyata ada sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Malam satu setelah hari raya menjadi pengalaman yang sulit dilupakan bagi Pak Hendra dan keluarganya. Setelah menerima hadiah sepeda dari Pak Faisal, anaknya yang sebelumnya begitu gembira mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Malam di sekitar jam 10, anaknya tiba-tiba terbangun dalam keadaan panik. Ia tampak ketakutan seperti seseorang yang baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan. Pak Hendra yang awalnya hendak beristirahat pun terpaksa terjaga, merasa ada sesuatu yang mengganggu ketenangan anaknya. Meskipun sempat menenangkan, kejadian itu terus berulang setiap beberapa belas menit. Hingga akhirnya menjelang tengah malam, anak itu semakin gelisah dan ketakutannya menjadi. Pak Hendra mulai merasa cemas. Ia mencoba menenangkan anaknya dengan berbagai cara, namun anaknya tetap ketakutan. Pada akhirnya, ia memanggil istrinya dan kakaknya untuk bersama-sama menemani anak tersebut. Ketika ditanya apa yang membuatnya takut, anak itu tidak mampu memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya merasa seperti diikuti oleh sesuatu, meskipun ia tidak bisa melihat atau menjelaskan apa yang ia rasakan. Suasana kamar yang awalnya tenang, kini berubah menjadi penuh kecemasan. Anak itu menggigil, tubuhnya dingin, dan keringat membatu membasahi matanya. Malam itu terasa begitu panjang bagi seluruh keluarga, karena anaknya terus merasa ketakutan, hingga menjelang subuh tanpa bisa memejamkan mata.
Keesokan harinya akibat kurang tidur dan rasa takut yang harus menghantui, anak Pak Hendra jatuh sakit. Kondisinya lemah dengan wajah pucat dan tubuh yang terasa panas. Pak Hendra segera membawakannya ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa sakit yang dialami anaknya mungkin disebabkan oleh kurang tidur dan kelelahan. Namun, bagi Pak Hendra, kejadian semalam masih menyisakan tanda tanya besar. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi pada anaknya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Setelah diberikan obat dan istirahat, kondisi anaknya berangsur membaik. Siang harinya ia sudah mulai membaik dan kembali bermain bersama temannya. Namun, di balik keceriaannya itu, ketakutan itu kembali muncul setiap kali matahari mulai terbenam. Tepat setelah azan maghrib berkumandang, anak itu kembali merasa resah. Ia tidak mau berjauhan dari ayahnya, selalu ingin berada di dekatnya. Padahal, Pak Hendra harus kembali berjualan di toko kelontongnya yang mulai buka kembali setelah hari libur. Toko yang biasanya ramai dengan pelanggan kini menjadi dilema bagi Pak Hendra. Karena anaknya tidak mau lepas dari sisinya, Pak Hendra berusaha membujuk anaknya agar tetap bersama ibunya di rumah. Namun anak itu tetap bersikeras ingin berada di dekatnya. Ia merasa takut yang luar biasa jika ia berpisah dari ayahnya, meskipun hanya sebentar. Hal ini membuat Pak Hendra semakin bingung dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Pada malam dua ketakutan itu mencapai puncaknya. Setelah toko ditutup lebih awal dari biasanya sekitar jam 8 malam, anaknya kembali meminta untuk tidur bersama ayahnya. Namun, saat baru saja masuk ke dalam kamar, tiba-tiba anak itu berteriak histeris sambil meloncat dan memeluk erat ayahnya. Dengan suara yang bergetar, ia mengatakan bahwa ia melihat sesuatu di sudut kamar. Matanya terpaku ke arah yang sama. Tanpa berani berpaling, Pak Hendra yang tidak bisa melihat apa-apa mencoba menenangkan anaknya. Tapi anak itu terus berulang kali mengatakan bahwa ia melihat sosok hitam besar yang berdiri di sana. Pak Hendra akhirnya memutuskan untuk membawa anaknya keluar dari kamar dan membawanya ke ruang tengah. Namun anak itu masih dalam kondisi ketakutan dan tidak berani berbicara lebih banyak tentang apa yang ia lihat. Ketika ditanya seperti apa wujud yang dilihatnya, ia hanya menjawab dengan suara bergetar bahwa sosok itu berwarna hitam dan besar, sangat menyeramkan. Kekhawatiran Pak Hendra semakin memuncak. Ia pun memutuskan untuk mencari bantuan. Setelah menitipkan anaknya sebentar kepada istrinya, ia bermaksud pergi ke rumah seorang ustadz di kampungnya untuk meminta nasihat dan doa. Namun, anaknya yang tidak mau ditinggalkan sendirian memaksa ikut serta dalam perjalanan menuju rumah Pak Ustadz. Anak itu terus-menerus memeluk erat ayahnya dan meminta agar mereka segera sampai. Ia tampak begitu ketakutan hingga tak berani membuka mata sedikit pun selama perjalanan. Setibanya di rumah Pak Ustadz, anak itu masih dalam keadaan yang sama, gemetar memeluk erat dan enggan melepas ayahnya. Saat itu Pak Ustadz pun menyambut kedatangan mereka dengan penuh perhatian. Pak Ustadz langsung menanyakan apa yang terjadi dengan wajah yang penuh kebingungan. Pak Hendra menceritakan peristiwa yang dialami anaknya. Merasa terus-menerus diikuti oleh sesuatu, bahkan sampai melihat sosok hitam besar dalam kamarnya, lalu menatap anaknya yang masih berada dalam gendongan. Tubuhnya gemetar dan nafas yang terengah-engah. Dengan lembut, Ustadz bertanya kepada anak itu tentang apa yang ia lihat, mencoba menggali lebih dalam perasaan takut yang dirasakannya. Anak itu dengan suara lirih menceritakan bahwa ia melihat sosok hitam sebesar ruangan yang berdiri di sudut ruangan. Mendengar itu, Pak Ustadz mulai menaruh kecurigaan bahwa mungkin ada sesuatu yang mengikuti anak tersebut dari tempat tertentu. Pak Ustadz kemudian bertanya kepada anak Pak Hendra, apakah sebelumnya ia bermain ke tempat yang dianggap seram atau angker. Anak itu dengan polos menjawab bahwa ia hanya bermain di sekitar rumah bersama teman-temannya dan tidak pernah pergi ke tempat yang jauh atau menyeramkan. Jawaban ini membuat Pak Hendra semakin bingung.
karena ia tahu bahwa ada area pemakaman tua di kampungnya yang sering dikaitkan dengan cerita mistis. Namun, jika anaknya tidak ke sana, dari mana asal sosok yang mengikutinya? Pak Hendra yang semakin khawatir akhirnya meminta Pak Ustadz untuk ikut bersama ke rumahnya agar dapat melihat langsung kondisi di sana dan mencari cara untuk mengusir sosok yang menghantui anaknya. Pak Ustadz pun setuju setelah meminta izin kepada keluarganya. Dalam perjalanan menuju rumah, tiba-tiba Pak Ustadz meminta mereka untuk berhenti sejenak. Ia memperhatikan anak Pak Hendra yang tampak semakin takut dan enggan membuka matanya. Pak Ustadz bertanya, apakah anak itu melihat sesuatu saat ini? Dan dengan suara bergetar, anak itu mengatakan bahwa sosok hitam besar itu masih ada dan berada tepat di belakang mereka. Mendengar hal tersebut, Pak Ustadz semakin yakin bahwa sosok tersebut bukan hanya sekedar gangguan biasa, melainkan sesuatu yang memiliki niat tertentu. Namun keanehan terjadi ketika mereka tiba di halaman rumah Pak Hendra. Begitu anak itu turun dari gendongan ayahnya, sosok itu tiba-tiba menghilang. Perasaan lega sempat menghampiri, tetapi begitu mereka masuk ke dalam rumah, ketakutan kembali menyergap anak itu. Sosok tersebut ternyata sudah berada di dalam kamar, menunggu kedatangan mereka. Pak Ustadz segera merasakan kehadiran energi yang tidak biasa di dalam ruangan tersebut. Pak Ustadz kemudian menjelaskan kepada Pak Hendra bahwa makhluk itu seperti ini, biasanya menunjukkan keberadaannya melalui tanda-tanda tertentu, seperti suara-suara aneh atau bau-bau yang tidak wajar. Istri Pak Hendra yang sedari tadi diam, tiba-tiba teringat sesuatu. Ia mengatakan bahwa malam sebelumnya ia sempat mencium bau masakan yang aneh di tengah malam. Saat itu ia mengira bau masakan dari rumah sebelah yang mungkin sedang masak sesuatu. Tapi kini ia mulai merasa bahwa kejadian tersebut tidak wajar. Pak Ustadz mengangguk mengatakan bahwa bau yang muncul di tengah malam bisa terjadi salah satu tanda kehadiran makhluk gaib, terutama jika baunya tercium berulang-ulang tanpa sumber yang jelas. Ia lalu menambahkan bahwa kemunculan sosok ini bukanlah kebetulan, melainkan dia yang sengaja mengundang untuk singgah di rumah ini. Persyaratan pernyataan itu membuat Pak Hendra dan istrinya saling berpandangan dan cemas. Kemudian Pak Ustadz bertanya, apakah ada sesuatu yang diterima keluarga mereka dalam beberapa hari terakhir yang merasa terlalu berlebihan atau di luar kebiasaan. Pak Hendra terdiam sejenak, lalu tiba-tiba teringat pada pemberian Pak Faisal, amplop berisi uang dalam jumlah besar, serta sepeda baru yang diberikan kepada anaknya terasa begitu murah, bahkan mungkin terlalu berlebihan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah antara hadiah itu dan kejadian siang ini menimpa anaknya? Pak Ustadz yang mendengar cerita dari Pak Hendra segera memberikan penjelasan bahwa kasus seperti ini bukanlah hal baru baginya. Ia pernah menangani beberapa kejadian serupa, di mana sosok genderuwo yang mengincar seseorang ternyata memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang memiliki niat tertentu. Dalam kasus yang ditangani sebelumnya, sosok tersebut hampir mencelakai orang yang diincarnya, dan hal itu membuat Pak Hendra semakin khawatir akan keselamatan anaknya. Dengan penuh, Pak Hendra memohon kepada Pak Ustadz untuk membantunya agar anaknya tidak menjadi korban dari praktek pesugihan yang diduga dilakukan oleh Pak Faisal. Pak Ustadz menjelaskan bahwa Pak Ustadz menduga bahwa Pak Faisal telah melakukan praktek pesugihan. Pak Ustadz mengatakan juga untuk mengusir makhluk gaib tersebut diperlukan doa bersama dan dukungan dari keluarga sekitar agar energi negatif yang ada di rumah bisa terangkat sepenuhnya. Ia menyarankan agar dilakukan doa berjamaah selama 7 hari berturut-turut sebagai bentuk ikhtiar spiritual. Pak Hendra tidak menunda-nunda waktu. Malam itu juga ia segera meminta tetangganya Pak Joko untuk mengundang beberapa warga lainnya agar doa bersama dapat segera dimulai. Ketika Pak Joko bertanya berapa orang yang dibutuhkan, Pak Ustadz menjawab bahwa untuk malam ini cukup seadanya dulu, sementara doa yang lebih besar akan dilakukan keesokan harinya dengan bantuan para santrinya. Malam itu,
sekitar 15 orang warga berkumpul di desa. Pak Hendra bersama-sama melantunkan doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Tujuannya jelas, yaitu agar sosok genderuwo tersebut tidak lagi mengganggu keluarganya. Suasana di rumah Pak Hendra begitu sangat mencekam. Ketika doa mulai dilantunkan, beberapa warga yang hadir mulai merasa bahwa dingin yang menyelimuti ruangan. Tiba-tiba terdengar suara geraman yang semakin lama semakin jelas. Suara itu bergema dari dalam kamar anak Pak Hendra, membuat bulu kudus semua orang yang berdiri merinding ketakutan. Mendengar semua warga yang hadir mendengar suara tersebut, bahwa sesuatu yang gaib itu berada di rumah mereka. Rasa takut mulai merayapi beberapa warga, dan beberapa di antaranya mengungkapkan ketakutannya kepada Pak Hendra. Bahkan ada yang menyatakan tidak berani lagi ikut di malam-malam berikutnya. Pak Ustadz tetap tenang dan meyakinkan bahwa niat mereka adalah untuk kebaikan dan keselamatan keluarga Pak Hendra. Doa terus dilantunkan dengan khusyuk, hingga akhirnya suara geraman yang mengerikan itu perlahan menghilang. Pak Ustadz menjelaskan bahwa sosok genderuwo itu telah berhasil keluar dari rumah. Namun, ia juga memperingatkan bahwa kejadian ini belum sepenuhnya berakhir. Pak Hendra yang masih diliputi kekhawatiran bertanya, apakah makhluk tersebut bisa kembali lagi? Pak Ustadz menjawab bahwa mereka hanya bisa berdoa dan berharap perlindungan dari Tuhan. Setelah doa selesai setelah pukul 1 malam, para warga pun berpamitan pulang. Pak Hendra tetap merasa was-was, terlebih karena anaknya masih menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang mendalam. Istrinya mencoba menenangkan anak mereka yang sudah mulai terlihat lelah. Namun rasa khawatir di hati Pak Hendra tak kunjung sirna. Dan benar saja, malam satu setelah kejadian aneh itu menjadi malam yang panjang bagi Pak Hendra dan keluarganya. Sekitar 1 dini hari, anaknya yang sebelumnya sudah mulai kembali terbangun dengan napas tersengal dan tubuh yang penuh keringat dingin. Pak Hendra yang mendengar suara erangan anaknya segera menghampiri dan memeluknya erat. Sementara istrinya membisikkan doa-doa yang diingatnya. Dalam keadaan setengah sadar, anak itu dengan suara bergetar menceritakan bahwa dirinya baru saja didatangi oleh sosok yang mencoba menariknya. Hal itu membuat anaknya tidak berani kembali tidur. Ia hanya bisa menangis dan terus memeluk kedua orang tuanya dengan ketakutan yang begitu nyata. Pak Hendra yang tidak bisa melihat hal-hal gaib hanya bisa berdoa sebisanya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Pak Ustadz sebelumnya. Mereka terus melantunkan doa hingga azan subuh berkumandang. Suasana mencekam itu membuat Pak Hendra merasakan betapa panjangnya malam itu. Ia hanya bisa menunggu hingga pagi tiba, dengan harapan bahwa cahaya fajar akan membawa ketenangan bagi keluarganya. Begitu fajar menyingsing tanpa membuang waktu, Pak Hendra segera membawa anaknya ke rumah Pak Ustadz. Dengan suara penuh kekhawatiran, ia menceritakan kejadian semalam dan memohon petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Pak Ustadz yang dengan tenang mendengarkan keluh kesahnya, memberikan nasihat bahwa terlalu banyak memikirkan sosok tersebut justru akan memperkuat keberadaannya dalam kehidupan mereka. Ia menegaskan bahwa sebagai manusia, mereka hanya perlu berserah kepada Tuhan dan tidak boleh terus-menerus diliputi rasa takut. Pak Hendra pun berusaha menerima nasihat itu meskipun di dalam hatinya masih tersimpan kekhawatiran yang mendalam. Hari itu, anaknya jatuh sakit akibat tidak tidur semalaman. Namun, berkat obat-obatan yang sederhana yang tersedia di tokonya, untuk kondisi di rumah perlahan membaik. Persyaratan pernyataan itu membuat Pak Hendra ya sudah dan istrinya saling berpandangan dan cemas. Tetapi di balik keceriaannya ketakutan, apakah ada sesuatu yang diterima keluarga mereka dalam beberapa hari terakhir ketakutan di malam hari masih terus atau di luar kebiasaan?
Pak Hendra menyadari terdiam bahwa sejenak, hal lalu ini tiba-tiba sepenuhnya teringat belum pada berakhir. pemberian Pak Dan ia Faisal, harus bersiap di amplop malam berisi berikutnya. uang dalam Di jumlah malam besar, 2 seperti yang telah direncanakan. serta sepeda baru yang diberikan kepada anaknya Pak terasa Ustadz begitu kembali murah, dengan membawa bahkan beberapa mungkin terlalu santri serta berlebihan. lebih dari 25 Ia mulai warga. bertanya-tanya, apakah Suasana rumah Pak antara Hendra hadiah berubah itu dan menjadi kejadian lebih ramai, siang ini dan doa bersama kembali dilakukan setelah sholat isya. Namun saat mereka sedang khusyuk melantunkan doa-doa, tiba-tiba anak Pak Hendra kembali menunjukkan reaksi yang mengejutkan. Tanpa diduga, anak itu mendadak menggeram dengan suara yang tidak wajar dan mulai berbicara dengan nada yang tidak seperti biasanya. Matanya melotot tajam ke arah para santri dan warga yang hadir. Lalu dengan suara yang berat dan menyeramkan, ia berteriak menyuruh mereka semua pergi. Pak Hendra yang melihat hal itu hanya bisa berdiri kaku, sementara Pak Ustadz tetap melanjutkan doa dengan penuh keyakinan. Ia meminta semuanya yang hadir untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh ucapan anak itu. Pak Ustadz menjelaskan bahwa sosok yang berada dalam tubuh anaknya hanyalah berusaha menantang mereka dan memperlihatkan kekuatannya. Dengan terus melantunkan doa, mereka berusaha menghadapi gangguan tersebut. lebih dari setengah jam sudah berlalu, dan akhirnya sosok itu perlahan keluar dari tubuh anak kecil itu. Anak itu jatuh pingsan membuat seisi rumah dipenuhi kepanikan. Namun Pak Ustadz menenangkan semua orang dan menyatakan bahwa kejadian ini adalah bukti bahwa sosok genderuwo tersebut masih berusaha untuk mengambil anak itu sebagai tumbal. Kejadian ini semakin menguatkan keyakinan bahwa sosok tersebut memiliki hubungan erat dengan pemberian yang mereka terima dari Pak Faisal. Setelah anaknya mulai siuman, Pak Ustadz dengan tegas menyarankan kepada Pak Hendra agar semua pemberian dari Pak Faisal, baik amplop berisi uang maupun sepeda yang diterima anaknya, dikembalikan. Menurutnya, barang-barang tersebut mungkin menjadi pintu masuk bagi sosok tersebut untuk terus mengganggu keluarganya. Kemudian sekitar 9 malam, Pak Hendra bersama anak pertamanya memutuskan untuk langsung menuju rumah Pak Faisal. Dengan perasaan yang campur aduk, mereka membawa amplop berisi uang yang masih utuh dan sepeda yang diberikan sebagai hadiah hari raya. Sepanjang perjalanan, Pak Hendra terus memikirkan kata-kata yang akan ia sampaikan agar tidak menyinggung perasaan Pak Faisal. Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa semua ini berkaitan erat dengan kejadian yang menimpa anaknya. Sesampainya di rumah Pak Faisal, suasana menjadi tegang. Wajah Pak Faisal yang semula tampak ramah perlahan berubah begitu melihat kedatangan Pak Hendra membawa barang-barang yang pernah ia berikan. Dengan nada yang tenang namun penuh tanya, Pak Faisal langsung menyampaikan rasa yang tidak nyaman dan bertanya, "Apa maksudnya ini, Pak? Kenapa Bapak menolak pemberian saya?" Seakan-akan ia sudah mengetahui alasan dibalik pengembalian tersebut. Pak Hendra yang sudah mempersiapkan jawaban dengan sopan menjelaskan bahwa pemberian Pak Faisal terlalu berlebihan dan bahwa ia merasa tidak pantas menerima sesuatu yang begitu banyak. Ia beralasan bahwa dirinya masih mampu membeli sepeda baru untuk anaknya sesuai dengan keinginan mereka, serta uang tersebut lebih baik dikembalikan karena keluarganya tidak membutuhkan sebanyak itu. Pak Hendra juga menambahkan bahwa anaknya sudah memiliki minta sepeda yang berbeda dan demi kebahagiaan anaknya, ia telah memilih untuk membelikan sendiri. Namun, Pak Faisal tampak tidak puas dengan penjelasan tersebut. Matanya menyiratkan sesuatu yang sulit diungkapkan, seakan-akan ia sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan nada yang semakin tajam, ia bertanya dengan nada yang sinis, "Jadi Bapak benar-benar menolak pemberian saya?" Jadi maunya Pak Hendra yang mulai merasa tidak nyaman akhirnya mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Ia dengan tegas menyampaikan bahwa tapi setelah kejadian yang menimpa anaknya,
Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pemberian tersebut. Tapi setelah kejadian yang menimpa anaknya, ia merasa ada yang tidak beres, ada sesuatu tidak beres dengan pemberian tersebut. Ia tidak ingin anaknya menjadi korban dari sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Namun sangat jelas dirasakan oleh keluarganya. Mendengar hal tersebut, wajah Pak Faisal berubah menjadi sangat tidak enak dan suaranya berubah menjadi berat. Ia pun memberikan sebuah pernyataan yang menyeramkan. "Pergi kalian, tapi jangan harap kalian bisa tenang." Ancaman itu jelas terdengar nyata di telinga Pak Hendra dan anaknya. Meski perasaan takut sempat menghantui, Pak Hendra tetap teguh pada keputusannya. Ia menatap mata Pak Faisal dan beryakin dan berkata bahwa ini adalah hari terakhir dari hubungan mereka. Ia tidak lagi ingin berurusan dengan Pak Faisal dengan hal apapun, dan jika sampai terjadi sesuatu saat pada keluarganya, ia tidak akan tinggal diam. Setelah pengembalian dilakukan di rumah Pak Faisal, sesampainya di rumah, ia menceritakan. Pak Ustadz mendengar dengan penuh perhatian dan mengangguk, seakan telah menduga semuanya. Ia pun berkata bahwa langkah yang diambil oleh Pak Hendra adalah keputusan yang tepat, dan mengembalikan pemberian yang memiliki keterkaitan dengan sosok genderuwo itu. Mereka telah menutup celah bagi makhluk tersebut untuk kembali hadir dalam kehidupan anak mereka. Hari demi hari berlalu, dan keanehan yang selama ini menghantui rumah Pak Hendra perlahan mulai mereda. Sosok genderuwo yang sebelumnya sering muncul kini tak ada lagi terlihat atau terasa. Pak Hendra yang sebelumnya masih merasa cemas mulai bisa bernafas lega. Di hari 3 dan 4 hingga hari ke-7, suasana rumah kembali normal. Anaknya pun berangsur pulih dan kembali ceria seperti sedia kala. Sebagai bentuk rasa syukur, Pak Hendra kemudian membelikan sepeda baru untuk anaknya, sesuai dengan keinginan yang sebelumnya tertunda. Kali ini, ia membawa anaknya langsung ke toko mainan untuk memilih sepeda yang mana benar-benar ia inginkan. Anaknya begitu senang dan bahagia. Itu terlihat jelas di wajahnya. Apapun yang diinginkan anaknya, Pak Hendra berusaha untuk memenuhi. Karena ia sadar bahwa anaknya telah melalui masa yang sulit dan hampir saja menjadi korban dari sesuatu yang tak terbayangkan. Dengan bimbingan dari Pak Ustadz dan dukungan dari keluarga, akhirnya ia bisa keluar dari situasi yang mengerikan ini. Seminggu setelah kejadian yang mencekam di rumah Pak Hendra, tepat setelah bulan Syawal, tiba-tiba Pak Faisal datang kembali ke rumahnya. Kali ini tidak datang sendirian. Bersama istrinya, mereka datang dengan raut wajah yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi sikap arogan atau ancaman yang seperti yang pernah ditunjukkan sebelumnya. Sebaliknya, mereka tampak seperti orang yang penuh penyesalan, seolah-olah tengah membawa beban berat yang sulit untuk diungkapkan. Pak Hendra yang masih diliputi rasa was-was atas kejadian sebelumnya, hanya bisa menatap mereka dengan tatapan yang dingin ketika Pak Faisal bertanya, "Bagaimana kabarnya, Pak?" Nada suara Pak Faisal terdengar berbeda. Kali ini penuh kehati-hatian. Pak Hendra yang sudah mengetahui maksud kedatangan mereka hanya diam sejenak, sebelum akhirnya menjawab dengan nada datar. Ia mengakui bahwa selama ini ia telah mengincar anak Pak Hendra untuk dijadikan tumbal pesugihan. "Saya mohon maaf, Pak. Saya benar-benar menyesal atas semua yang telah saya lakukan. Saya berharap silaturahmi yang kita lanjutkan ini kembali menjadi keadaan yang sebelumnya membaik." Namun dengan tegas Pak Hendra menolak. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa begitu saja melanjutkan hubungan seperti dulu, mengingat luka dari ketakutan yang masih menyelimuti keluarganya. Sementara itu, istri dari Pak Faisal tiba-tiba berlutut di hadapan istri Pak Chandra dengan mata yang berlinang air mata. Ia menangis sembari bersimpuh dan memohon ampun. "Bu, ampuni saya, Bu. Ampuni suami saya. Ampuni keluarga kami." Tangisan perempuan itu begitu memilukan.
hingga membuat istri Pak Hendra merasa bingung. Sambil terisak, istri Pak Faisal mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Anaknya yang selama ini menjadi harapan, satu-satunya setelah kehilangan 3 saudaranya, kini sedang sakit parah dan tak kunjung sembuh. Ia bercerita bahwa sejak kejadian malam itu, ketika amplop dan sepeda dikembalikan, anak mereka mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Dokter tidak bisa menemukan penyebab pastinya, dan kondisinya terus memburuk. Istri Pak Faisal mengungkapkan bahwa ia yakin semua ini adalah akibat dari perbuatan suaminya yang mencoba menumbalkan anak Pak Hendra. Sosok genderuwo yang tadinya diharapkan mengambil anak Pak Hendra kini berbalik, menyerang anak mereka sendiri sebagai bentuk balasan. Pak Hendra yang mendengar hal itu hanya bisa menarik nafas panjang. Dalam hatinya, ia merasa ada keadilan Tuhan yang sedang berlangsung. Tetapi di sisi lain ia tetap merasa iba. Namun ia sadar bahwa ini bukan urusannya. Dengan suara yang tenang ia berkata, "Pak, saya tahu apa yang tentang anak Bapak. Walaupun anak Bapak sakit, insya Allah saya akan menjenguk. Tapi saya mohon jangan harap kita bisa kembali seperti dulu." Istri Pak Hendra yang selama ini mencoba bersifat tenang, akhirnya turut berbicara, menasihati mereka dengan lembut. "Pak, segala yang kita lakukan di dunia ini pasti ada balasannya. Kami tidak pernah menyimpan dendam, tapi kami juga tidak ingin kejadian yang sama terulang. Hidup ini masih panjang, dan azab serta karma dari Allah itu nyata." Kata-kata itu seolah menjadi tamparan duka bagi Pak Faisal dan istrinya, yang hanya bisa menundukkan kepala. Pak Hendra berusaha untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang telah terjadi, sebagaimana yang diajarkan oleh Pak Ustadz. Ia menyadari bahwa memendam dendam atau terus mengingat kejadian buruk yang menimpa keluarganya hanya akan menambah beban di hatinya.